Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yeremia. Kita akan melihat di dalam kitab Yeremia ayat Yeremia 1 ayat yang keempat dan kelima. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai sahabat-sahabat Kristus, ya, di mana kita harus melihat bahwa sebelum kita ada di dalam dunia ini, Tuhan sudah mengenal pribadi kita lepas pribadi. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dimanapun kita berada, di ladang, di sawah, di manapun, di kantor, ya, kita apapun yang kita kerjakan, Tuhan ada. Oleh sebab itu kita yang ada pada saat ini, hari ini, Yom Rishon, hari pertama minggu, hari Minggu, ya. Jadi sahabat Kristus, kita harus mengerti dan memahami di dalam bahasa Ibrani, hari Sabat itu bukan hari Minggu, ya. Saya tadi ikut di suatu tempat ibadah dan dikatakan hari Sabat itu hari Minggu. Wow, saya cuma diam aja ya, kan saya cuma bertamu gitu. Tetapi kalau kita mempelajari, ya, bahwa berbicara tentang Sabat itu hari Sabtu, ya, supaya kita mengerti dan memahami. Sebelum kita bahas lanjut, saya kasih, ya, urutannya supaya kita tidak terombang-ambingkan. Ketika kita bilang hari Sabat itu hari Minggu, itu sudah menyalahi kebenaran firman Tuhan. Sudah menyalahi, ya. Jadi ada yang bilang hari Sabat itu hari Minggu, sudah menyalahi, ya. Ya, ini urutannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Ini yang pertama itu Yom Rishon, hari apa, ya? Yom Rishon, hari Minggu. Yom Seni, Yom Selisi, Yom Revi, Yom Kamisi, Yom Sisi, Yom Sabat. Sabat itu hari Sabtu. Jangan dirubah, nggak boleh dirubah. Nggak boleh dirubah. Kalau ada, ya, ada yang mau merubah, itu urusan dengan Tuhan. Saya tadi pergi juga, ketika dirubah, wow, saya dengar doanya hari Minggu itu hari Sabatnya Tuhan. Saya juga bingung, Pak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kalau kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita harus pelajari benar-benar, memahami benar-benar, mengerti, supaya kita tidak terombang-ambing dengan pengajaran yang ada. Ya, kenapa kita beribadah, orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Apa alasannya?
Ya, alasannya adalah Yesus bangkit pada hari Minggu. Ya, Yesus bangkit pada hari Minggu. Dan hari Minggu itu berbicara tentang hari kemenangan. Tapi ketika kita berbicara masuk dalam perjanjian di dalam firman Tuhan, ketika kita masuk dalam bahasa Ibrani itu, hari Minggu itu adalah hari pertama. Kita harus mengerti dan memahami. Ya, tadi pas saya dengar, saya pergi di suatu tempat ya ibadah dan dikatakan hari Minggu adalah hari Sabat. Wow, itu keliru banget, keliru dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai. Kalau ini saya ada datanya, jadi ketika kalau ada yang mau tanya silakan bertanya nanti ya. Saya akan memberikan jawaban-jawaban yang ada. Ya. Sama seperti ketika kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan tadi yang kita baca dalam Yeremia ya 1 ayat 4 sampai 5 ya. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tuhan telah mengenal pribadimu, pribadiku. Jadi dalam kehidupan kita ini kita harus mengerti dan memahami. Pelajarilah firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu. Lakukanlah firman Tuhan itu. Bahwa sebelum kita dilahirkan, sebelum kita dibentuk, ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara yang kudus. Dengan cara bagaimana? Ya, tentunya hubungan suami istri yang kudus. Ya, firman Tuhan katakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal. Kita Tuhan sudah kenal dahulu. Ya kayak saya, Mekril Tuhan sudah kenal sebelum Mekril dilahirkan di dalam dunia ini, Tuhan sudah mengenal. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun sahabat Kristus, Tuhan sudah mengenal pribadimu. Jadi ketika kita mempunyai suatu persoalan, masalah hidup, ingat Tuhan mengenal pribadimu. Tuhan mengenal siapa engkau. Tuhan mengenal isi hatimu. Jadi ketika ada masalah persoalan yang ada datang dalam hidupmu, ingat Tuhan. Ingat Yesus. Jadi Yesus apakah Tuhan atau tidak menjadi pertanyaan. Apakah Yesus itu Tuhan atau bukan? Banyak sekarang yang berkata bahwa Yesus itu begini. Ya, nanti kita akan bahas di dalam bahasa Ibrani. Saya bukan kebetulan tapi kebenaran saya ada kitab dalam perjanjian baru dalam bahasa Ibrani ada sama saya. Dan nanti kita akan bahas minggu depan atau pertengahan minggu ini kita akan bahas mengenai Yesus Kristus dalam perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Ya, saya ada. Ya, jadi nanti kita akan belajar. Singkat aja singkat saya akan buka sedikit aja di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan ada beres ini di situ dikatakan pada mulanya beresit. Ya. Pada mulanya adalah firman. Kata berbicara firman itu kalau dalam bahasa Ibrani itu dikatakan davar Elohim. Kata davar itu berbicara tentang dalet atau huruf pertama dalet itu berbicara tentang pintu. Yesus katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah pintu, akulah jalan kebenaran kata Yesus. Jadi dalam kehidupan kita ini kita belajar
bahwa hidup kita ini yang tentukan adalah Tuhan. Yang menentukan keberadaanmu dan keberadaanku adalah Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Yesus sudah mengerti dan memahami isi hati. Sebelum engkau dilahirkan, sebelum kita dilahirkan, kata firman Tuhan, Tuhan sudah mengenal kita. Ya, membentuk ke dalam rahim, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Bukan manusia yang menguduskan kita, tetapi Tuhanlah yang menguduskan pribadimu dan pribadiku. Pribadi sahabat-sahabat Kristus yang menguduskan adalah Tuhan. Oleh sebab itu kita dipilih menjadi sahabat-sahabat Kristus. Kita dipanggil, ketika kita dipanggil mengikut Tuhan, proses untuk menjadi sahabat itu tidak gampang. Menjadi sahabat itu berarti dia mengenal, mengerti, memahami apa maunya sahabatnya. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini, ya, tanggal 30 Juli 2023. Mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Karena setiap pelajaran kebenaran firman Tuhan, kata firman Tuhan, kita harus uji lagi. Kita uji. Apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Apakah itu hanya kemauan manusia atau tidak? Ya. Kayak tadi saya ikut ibadah. Wow, Sabat hari ini adalah Sabat. Saya ketawa, benar ketawa. Dalam hati, apakah udah belajar atau tidak gitu. Karena kan kita harus menyampaikan iya di atas ya, tidak di atas tidak. Seperti ini. Firman Tuhan katakan bahwa sebelum ya Tuhan membentuk kita di dalam rahim, Tuhan telah mengenal pribadi kita. Mau jadi apa kita? Mungkin kehidupan kita dahulu itu, kalau orang Manado bilang pepang baik sekali, sangat baik. Ya, baiknya gimana? Ya, siapa punya got? Sebentar ada cap tikus atau anggur, sebentar harus ada ini, harus ada itu. Sebentar berantem, sebentar begini begitu. Itu proses. Ternyata Tuhan mau di dalam kehidupan kita melayani Tuhan. Sama seperti saya. Ya. Saya pas ketemu dengan temen ya daerah Demoga ya, ketemu di sini, dia katakan Mei, udah jadi hamba Tuhan ya. Saya bilang iya. Dan waktu saya tahun 2018 itu saya pulang ke Sulawesi Utara, saya ketemu beliau waktu itu menjadi lurah di daerah Amurang, satu kelas dengan saya waktu di SMA ya. Dia katakan kecil-kecil begini jangan kecil-kecil tapi cabai rawit katanya ya. Karena apa, pada waktu itu waktu saya sekolah dia bilang coba kamu pukul saya pukul benar karena dia yang nyuruh gitu. Jadi dia tahu karakter saya, tapi itu Tuhan merubah semua. Karakter-karakter yang tidak menyenangkan hati Tuhan rubah. Karena apa? Tuhan yang menguduskan kita. Kita minta Tuhan kuduskan kami. Tuhan kuduskan. Maka Tuhan yang menguduskan hidupmu dan hidupku. Jadi sahabat Kristus, mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Nanti kita akan bahas mengenai
Davar Elohim, siapakah Yesus Kristus itu sebenarnya? Dalam bahasa Ibrani dikatakan Yeshua HaMashiach. Siapakah ya Yeshua HaMashiach itu dalam bahasa Ibrani? Ya, apakah dia Yesus? Apakah dia Tuhan atau dia apa? Apakah dia sederajat dengan Tuhan, dengan Bapa, atau seperti apa? Kita akan bahas di dalam bahasa aslinya. Ya, bahasa aslinya kita akan bahas supaya kita mengerti. Ya, Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Ya, tidak dua, tidak tiga, tapi aku dan Bapa adalah satu. Ya, jadi kita akan belajar. Nanti kita akan bahas entah di pertengahan minggu, entah Rabu atau Kamis, atau nanti hari Minggu pertama bulan Agustus. Kita akan bahas supaya kita mengerti dan memahami. Ya, karena pengajaran sekarang banyak yang hal-hal yang berkata begini-begini, tapi kita akan kembali lagi di dalam bahasa aslinya. Ya, siapa Bapa itu di dalam perjanjian lama? Ya, dalam bentuk apakah dia? Ya kan? Ya. Apakah dia dalam bentuk isani atau dalam bentuk roh? Nah, kalau dia dalam bentuk roh, apakah dia mempunyai tubuh atau tidak? Nah, kita akan bahas itu supaya kita mengertikan firman Tuhan katakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahimmu, aku telah mengenal engkau. Jadi kata Tuhan ini Tuhan ya. Tuhan itu mengenal pribadi kita. Jadi dia melihat kita. Kata membentukkan di dalam rahim berarti ada campur tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang membentuk. Gimana caranya? Dengan kacamata jasmani mungkin kita tidak bisa lihat. Tapi ketika kita belajar dalam bahasa Ibrani, nanti ada ayat-ayatnya. Ada ayat-ayatnya, ada kepala, ada mata dan sebagainya. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang sangat singkat. Nanti kita sambung lagi bahwa Tuhan mengenal isi hatimu. Sebelum kita dijadikan, dia sudah tahu. Karena dia Tuhan. Dia mengerti dan memahami siapa kita. Siapa pribadimu. Persoalan yang kita hadapi, dia tahu. Dia pahami. Mungkin berat, mungkin orang lain tidak menolong, mungkin orang lain berkata begini-begini, wah udah tidak ada jalan lagi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menolong kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Berkati kami, ampuni kami ketika kami salah mengajar. Ampuni kami ketika kami salah berkata-kata. Ampuni kami ketika kami dengki. Ampuni kami ketika kami, oh Tuhan, berdusta. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu supaya kami ada di dalam kasih-Mu. Berkati umat-umat-Mu dimanapun berada. Baik pun hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat Kristus dimanapun berada. Tuhan berkati. Berkati bangsa Indonesia ini. Berkati setiap orang yang percaya kepadamu. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu, di mana tahun depan akan mengadakan pemilihan yang ada. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Siapapun yang jadi presiden yang ada, itu kehendak-Mu. Siapapun jadi pemimpin yang ada, itu kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, tetap kami berdoa buat bagi bangsa Israel. Tuhan berkati bangsa Israel dimanapun berada. Tuhan berkati dari istimewa biar mereka percaya Yeshua atau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan akhirnya terimalah berkat damai sukacita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, menjaga, memelihara dengan kuasa Roh Kudus, menolong, memberkati kita mulai hari ini sampai akhir hidup kita. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.